Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKMGT ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu berjudul pupuk POC dengan J2K. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Melani, NIM 005, dengan teman-teman saya yaitu Saya Noni Putri Karinawati, NIM 004. saya Norma Nabila, NIM 012. Baik, di sini akan saya paparkan, yaitu pupuk pengembangan pupuk organik cair dengan jagung, jamur, dan kentang. Penyakit tanaman merupakan faktor pembatas terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Metode pengendalian yang sering dilakukan oleh para petani untuk mengatasi masalah tersebut yaitu penggunaan bahan pestisida sintetik yang melebihi dosis anjuran dan digunakan secara terus-menerus sehingga mengakibatkan akumulasi pestisida di tanah. Residu pestisida dapat membunuh organisme non-target, meningkatkan resistensi organisme target, meresap dan terakumulasi dalam buah, meresap dalam tanah, terbawa angin dan aliran air yang dapat membunuh organisme perairan dan berbahaya bagi petani. Pengendalian hayati merupakan cara pengendalian penyakit yang melibatkan manipulasi musuh alami yang menguntungkan untuk memperoleh pengurangan jumlah populasi dan status hama dan penyakit di lapangan. Jamur entomopatogenik dan jamur antogenis merupakan beberapa jenis agens hayati yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pengendalian hayati. Beberapa alasan kenapa jamur tersebut menjadi pilihan sebagai pengendali hayati karena jamur-jamur tersebut mempunyai kapasitas reproduksi yang tinggi, mempunyai siklus hidup yang pendek, dapat membentuk spora yang mampu bertahan lama di alam bahkan dalam kondisi ekstrim. Di samping itu juga relatif aman digunakan, cukup mudah diproduksi, cocok dengan berbagai insektisida dan kemungkinan menimbulkan resistensi sangat kecil. Trichordema sp adalah salah satu jamur yang banyak dikembangkan sebagai agen hayati untuk mengendalikan patogen pada tanaman. Trichoderma sp disebut juga sebagai mikroorganisme fungsional, yaitu berfungsi sebagai organisme pengurai, stimulator pertumbuhan tanaman dan sebagai biodekomposer, mendekomposisi limbah organik menjadi kompos yang bermutu. Aktivitas antagonis Trichoderma sp meliputi persaingan, parasitisme, predasi atau pembentukan toksin seperti antibiotik. Keunggulan jamur Trichoderma sp sebagai pengendalian hayati dibandingkan dengan pestisida sintesis adalah mampu mengendalikan jamur patogen dalam tanah dan dapat mendorong adanya fase revitalisasi tanaman. Pupuk organik merupakan pupuk yang berperan meningkatkan aktivitas biologi, kimia, dan fisik tanah sehingga tanah menjadi subur dan baik untuk pertumbuhan tanaman. Saat ini sebagai besar petani masih tergantung pada pupuk organik karena mengandung beberapa unsur hara dalam jumlah yang banyak, padahal jika pupuk anorganik digunakan secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi tanah. Pupuk organik terdapat dalam bentuk padat dan cair. Kelebihan pupuk organik cair adalah unsur hara yang terdapat di dalamnya lebih mudah diserap tanaman. Pemberian pupuk organik cair juga harus memperhatikan dosis yang diaplikasikan terhadap tanaman, mengakibatkan timbulnya gejala kelayuan pada tanaman. Jenis sampah organik yang bisa diolah menjadi pupuk organik cair adalah sampah sayur baru, sisa sayuran basi, sisa nasi, sisa ikan, ayam, kulit telur, sampah, buah seperti anggur, kulit jeruk, apel, dan lain-lain. Bahan baku pupuk cair yang sangat bagus dari sampah organik yaitu bahan organik basah seperti sisa buah dan sayuran. Selain mudah terdekomposisi, bahan ini juga kaya akan hara yang dibutuhkan tanaman.
Semakin tinggi kandungan selulosa dari bahan organik, maka proses penguraian akan semakin lama. Hal ini menunjukkan bahwa jagung, jamur, dan kentang memiliki peluang potensi untuk digunakan sebagai bahan baku pupuk organik cair karena kandungan dalam limbah jagung, jamur, dan kentang yang mudah terurai serta kandungan nutrisi yang ada di dalamnya sangat baik untuk tanaman. Bab 2, gambaran umum rencana usaha. Kebutuhan akan pupuk di lingkungan pertanian semakin meningkat seiring dengan tingginya peningkatan jumlah penduduk yang berimbas pada peningkatnya kebutuhan pangan. Masyarakat juga mulai sadar akan bahaya penggunaan pupuk anorganik pada usaha budidaya tanaman yang mengakibatkan penurunan kualitas tanah. Adanya pupuk organik mampu mengubah mindset masyarakat untuk berpindah ke pupuk organik yang ramah lingkungan. Pupuk organik cair memiliki daya tarik tersendiri karena mudah cara pengaplikasiannya dan bersifat quick release. Melihat peluang dasar, pembuatan produk pupuk cair ini ke depan direncanakan dapat menambah pasar pupuk organik daerah Kudus. Pengusaha di bidang pertanian, komunitas hijau, Sapkodi, dan koperasi unit desa yang ada di Kudus. Strategi pemasaran yang dapat dilakukan adalah 1. Wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran meliputi wilayah Kudus dan sekitarnya. 2. Kegiatan pemasaran. Pemasaran produk pupuk cair organik dilakukan dengan berbagai cara, antara lain meningkatkan minat petani dengan produk-produk pupuk organik melalui sosialisasi langsung. B. Menjual produk di ekspor produk pertanian. C. Menjalin mitra dengan toko pertanian dan Sapkodi. Pelaksanaan kegiatan pengembangan pupuk organik cair ini melalui proses sebagai berikut. Yang pertama, yaitu persiapan. Persiapan yang dilakukan antara lain adalah menentukan bahan yang akan digunakan, serta mencari adanya perbedaan serta manfaat yang akan dihasilkan, dan dari persiapan pula pelaksanaan menyusun langkah-langkah dalam kegiatan. 2. Pengumpulan data. Jagung merupakan salah satu komoditas tanaman palawija utama di Indonesia yang kegunaannya relatif luas, terutama untuk konsumsi manusia dan kebutuhan bahan pakan ternak. Jagung juga merupakan komoditas yang diminat di pasar dunia. Namun demikian, jagung di Indonesia sebagian umum komoditas pangan lainnya merupakan hasil produksi petani skala kecil. Budidaya jamur memiliki peluang besar sebagai usaha yang dapat digeluti oleh masyarakat. Saat ini, budidaya jamur juga belum banyak dilakukan dan dikembangkan di Indonesia. Jamur ini memiliki peluang sebagai usaha yang dapat digeluti oleh masyarakat sebagai pemenuh kebutuhan sayur-sayuran serta bahan makanan tanaman. Jamur yang sangat diminati oleh masyarakat ini mengandung gizi yang tinggi dan khasiat yang banyak bagi kesehatan manusia. Survei Menurut FAO, pada tahun 1998, produksi kentang di dunia masih didominasi oleh negara-negara subtropis seperti Amerika Serikat yang produktivitasnya sebesar 38,43 ton skala hektar, Belanda 37,80 ton skala hektar, Selandia Baru 35,21 ton, dan Jepang 32,69 ton. Sementara Indonesia produktivitas masih tergolong rendah, yaitu rata-rata 17,39 ton. Meskipun berdasarkan hasil penelitian, potensi produk Indonesia bisa mencapai 30 ton. Survei pasar. Kemampuan sektor pertanian dalam mendukung perekonomian masyarakat Kabupaten Kudus tidak terlepas dari hasil produktivitasnya. Produktivitas dapat ditingkatkan dengan cara menambahkan suatu input yang sering disebut dengan pupuk. Pupuk merupakan salah satu input produksi pertanian yang memiliki peran yang besar dalam upaya intensifikasi pertanian karena mampu meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Pupuk yang sering digunakan oleh petani di Kabupaten Kudus adalah pupuk kimia, yaitu urea, NPK, ZA, dan SP36. Pupuk kimia memang terbukti meningkatkan produktivitas pertanian. Meskipun memberikan peningkatan pada produktivitas pertanian, namun dalam pemakaian pupuk kimia memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Selain itu, harga pupuk kimia juga semakin mahal dan sering terjadi kelangkaan pupuk kimia di pasaran.
Maka dari itu, pemerintah mencanangkan program-program pengembangan pertanian organik sebagai contoh menjadikan salah satu program kerja dari Departemen Pertanian pada tahun 2007 dan mendukung program Grow Organik 2010, yaitu mencanangkan pertanian organik dengan menstitusikan pupuk kimia dengan pupuk organik di pasaran. Pengumpulan bahan-bahan seperti jagung, jamur, dan kentang dikumpulkan dari berbagai sumber serta untuk bahan pendukung lainnya memperoleh dari pasar serta toko penjualan bahan pendukung untuk pembuatan pupuk organik cair. Limbah bahan baku yang diperoleh kemudian dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Menjalin relasi dengan petani, sebelumnya melaksanakan atau menganalisis lebih dalam mengenai bahan yang lainnya, juga sambil menjalin hubungan dan relasi dengan para petani agar memperoleh relasi nantinya jika pupuk organik cair sudah jadi dan mempelajari baik-baik lagi mengenai pupuk organik cair yang akan dibuat. Analisis data dan bahan, khasiat yang dapat diperoleh dari jamur juga cukup banyak. Asam amino yang terkandung dalam jamur berjumlah 9 jenis dari 20 asam amino yang dikenal, diantaranya leucin, isoleucin, histidin, vanilalanin, lisin, metionin, triptopan, theonin, dan valin. Selanjutnya, Shama Foods 2009 menjelaskan bahwa asam amino ini menyerupai derivat protein yang daging ayam. Jamur putih dikenal sebagai jamur yang mudah dibudidayakan dan banyak dikembangkan pada media substrat kayu yang telah dikemas dalam kantung plastik, kemudian diinkubasikan dan dipelihara di dalam rumah hubung. Karena besarnya kandungan gizi yang dimiliki oleh jamur membuat masyarakat menyukai karena di samping gampang untuk mengolahnya dan juga murah harganya dibandingkan dengan sumber protein lainnya. Pembuatan pupuk menggunakan alat sederhana sebagai kuantitas yang diperlukan hanya sebagai uji coba dan masih sedikit. Pembuatan melalui proses yaitu pemilihan bahan yang masih layak digunakan, pembersihan bahan yang akan digunakan, persiapan alat, pengolahan dengan takaran yang sudah dipelajari dan ditentukan sebelumnya. Yang terakhir, menunggu hasil. Perhitungan biaya dan keuntungan. Usaha produksi pupuk cair organik ini membutuhkan investasi dana, diantaranya adalah yang pertama, investasi dana usaha. Kita membutuhkan karung goni sebanyak 30 unit, garu 3 unit, mesin pencacah 1 unit, saringan kawat ram 5 set, timbangan 1 unit, ember 6 buah, skop besar 3 unit, selang air 5 meter, tong besar 5 buah, jagung 20 kilo, kentang 20 kilo, jamur jakaba ini belum tahu, soalnya ini terbuat dari cucian air beras. Kemudian yang kedua, biaya operasional per periode. Aktivator 5 liter, molas 10 liter, botol kemasan 30 buah, stiker label 30 lembar. Dari kedua tersebut kita menotalnya, yaitu investasi awal dan biaya operasional per periode. Di situ sudah terpampang hasilnya. Simulan. Kebutuhan akan pupuk di lingkungan pertanian semakin meningkat seiring dengan tingginya peningkatan jumlah penduduk yang berimbas pada meningkatnya kebutuhan pangan. Masyarakat juga mulai sadar akan bahaya penggunaan pupuk organik pada usaha budidaya tanaman yang mengakibatkan penurunan kualitas tanah. Adanya pupuk organik mampu mengubah mindset masyarakat untuk berpindah ke pupuk organik yang ramah lingkungan. Pupuk organik cair memiliki daya tarik tersendiri karena mudah cara pengaplikasiannya dan bersifat quick release. Dengan adanya pembuatan pupuk organik, petani dan kualitas pertanian menjadi lebih sehat jika dibandingkan dengan pupuk kimia biasa. Dari hasil penelitian dan percobaan yang dilakukan oleh penulis menemukan keefektifan pupuk organik cair, jamur, dan kentang lebih baik dan mudah dibuat jika dibandingkan dengan pupuk organik cair jagung.
B. Saran yang bisa penulis sampaikan adalah adanya perkembangan serta penelitian lebih lanjut mengenai alternatif pupuk organik cair ini di berbagai tanaman serta pengembangan pembuatan pupuk organik cair. Penulis menyadari dalam proposal kreativitas mahasiswa ini masih banyak kurang dan ketidaksempurnaannya, sehingga penulis terbuka akan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.